Halo sahabat, cerita mengubah hidup. Selamat datang kembali di tempat di mana kisah nyata tentang ketegaran, pengorbanan, dan cinta sejati dihidupkan dengan penuh emosi. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam sebuah pilihan yang mengubah seluruh jalan hidupmu? Pernahkah kamu harus menikah bukan karena cinta pada awalnya, melainkan karena rasa terima kasih dan hutang budi? Hari ini kami akan membawakan sebuah kisah luar biasa tentang Alia, seorang perawat muda yang dipaksa menikahi Dr. Duda berusia 60 tahun. Bukan karena harta, melainkan karena kebaikan masa lalu yang tak mungkin ia lupakan. Namun, di balik keputusan berat itu tersembunyi sebuah perjalanan hati yang tak terduga tentang bagaimana rasa takut bisa berubah menjadi cinta sejati yang tumbuh perlahan dari pengertian dan ketulusan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like video ini, share ke sahabat-sahabatmu, dan subscribe ke Cerita Mengubah Hidup untuk terus mengikuti cerita-cerita yang menginspirasi dan menggugah jiwa. Mari kita mulai kisahnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah drastis hanya dalam hitungan hari. Saat itu aku, Alia, seorang perawat berusia 26 tahun, sedang menjalani hidup sederhana di Jakarta. Setiap hari kuhabiskan waktuku merawat pasien di rumah sakit kecil di bilangan kota dengan impian sederhana membangun kehidupan sendiri dengan kerja keras tanpa bergantung pada siapapun. Aku tidak pernah mengejar kemewahan, apalagi memimpikan pernikahan yang melibatkan harta dan perbedaan usia yang begitu mencolok. Namun dunia seolah runtuh di hadapanku ketika ibu sosok yang paling aku cintai mengajakku bicara dengan wajah serius yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan bahwa Dr. Hendro, pemilik rumah sakit tempatku bekerja dan juga orang yang selama ini membantu keluarga kami sejak aku kecil, kini membutuhkan seseorang untuk menemaninya dalam kesendirian panjangnya. Ibu bercerita tentang kebaikan hati Dr. Hendro yang tidak hanya membiayai pendidikanku, tapi juga menopang kehidupan kami saat tidak ada lagi yang peduli. Ia mengingatkan aku akan hutang budi yang begitu besar, sesuatu yang takkan bisa terbayar hanya dengan ucapan terima kasih. Aku menatap wajah ibu, mencoba mencari secercah keraguan atau kemungkinan bahwa ini hanyalah permintaan sesaat. Tapi di matanya hanya ada harapan dan keyakinan mendalam, bukan karena harta. Nak, katanya sambil menggenggam erat tanganku, ini tentang balas budi, tentang membalas cinta kasih yang pernah kita terima. Aku merasa terjepit, terhimpit antara rasa takut akan masa depan yang tak kuinginkan dan beban moral yang menekan dada kepalaku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan tak berjawab. Bagaimana mungkin aku, seorang gadis muda, menikahi pria seusia ayahku sendiri? Bagaimana caraku membangun sebuah keluarga dengan seseorang yang memiliki masa lalu penuh luka? Namun di balik semua ketakutanku, aku juga menyadari satu hal penting. Tanpa Dr. Hendro, mungkin aku tidak akan berdiri di tempatku sekarang. Semua yang kumiliki, pendidikan, pekerjaan, kesempatan untuk bermimpi, adalah berkat ketulusan hatinya yang tak pernah meminta balasan. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku berdoa memohon petunjuk di tengah kebimbangan yang menggerogoti hatiku. Dan ketika fajar menyingsing, aku membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hidupku. Aku menerima lamaran itu. Bukan karena aku menginginkannya, tapi karena aku tahu dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, kadang cinta sejati tidak selalu berawal dari getaran hati, melainkan dari niat tulus untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. 2 minggu kemudian, tanpa pesta besar, tanpa gaun mewah, aku berdiri di sebuah ruangan sederhana mengenakan kebaya putih bersih. Di hadapanku, Dr. Hendro dengan setelan jas hitam sederhana mengucapkan ijab kabul dengan suara bergetar. Saat itu aku menutup mata sejenak, membiarkan air mata menetes. Bukan karena penyesalan, melainkan karena aku tahu, mulai hari itu aku memasuki perjalanan baru, sebuah babak kehidupan yang penuh ketidakpastian, namun juga penuh harapan. Hari-hari menjelang pernikahan itu terasa seperti mimpi panjang yang sulit kupercaya. Setiap malam aku bertanya-tanya apakah aku sudah membuat keputusan yang tepat. Setiap pagi saat aku menatap bayanganku di cermin, aku melihat seorang gadis yang berusaha tegar, tapi tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Seolah-olah ada 2 suara dalam kepalaku. Satu berbisik tentang kehormatan dan rasa terima kasih. Satu lagi menjerit tentang kebebasan dan ketakutan akan masa depan yang asing. Ibu menjadi sosok yang paling sering menemaniku di masa-masa itu. Ia selalu berada di sampingku, mencoba meyakinkanku bahwa aku melakukan hal yang benar. Nak, tidak semua cinta itu berawal dari asmara membara, katanya suatu malam sambil menyisir rambutku. Kadang cinta tumbuh dari rasa hormat, dari kebersamaan, dari pengorbanan kecil yang kita tanamkan setiap hari.
Aku hanya diam menatap jendela kamar yang gelap gulita membiarkan kata-katanya menggema dalam hati. Aku tahu niat Ibu murni. Sejak kecil, aku melihat bagaimana ia bekerja keras sebagai pembantu di rumah Dr. Hendro, bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga untuk membalas segala kebaikan yang pernah kami terima. Ibu selalu mengajarkanku tentang pentingnya menjaga kehormatan diri, tentang betapa berharganya berterima kasih kepada orang yang sudah menolong saat kami terpuruk. Namun tak bisa kupungkiri dalam hatiku, masih ada keraguan yang membatu. Beberapa hari sebelum akad aku dan ibu berbincang lebih dalam. Dengan suara bergetar, ia menceritakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ku ketahui, bahwa saat aku sakit parah di usia 5 tahun ketika semua orang menyerah karena biaya rumah sakit yang mahal Dr. Hendro lah yang membayar seluruh pengobatanku tanpa meminta imbalan sepeser pun, ia tidak hanya mengulurkan tangan tapi memberikan kehidupan baru bagiku. Aku mendengarkan dengan mata berkaca-kaca hatiku, serasa diremas-remas oleh rasa bersalah. Ayahmu mungkin telah pergi, ibu berbisik suaranya pecah oleh emosi. Tapi Dr. Hendro tetap bertahan untuk kita meski tak ada kewajiban apapun. Ia adalah alasan kenapa kamu bisa tumbuh belajar dan bermimpi. Aku terdiam membiarkan air mata mengalir tanpa bisa kucegah. Di titik itu aku menyadari bahwa pernikahan ini bukanlah sekadar permintaan atau paksaan. Itu adalah bentuk penghormatan terakhir yang bisa kuberikan untuk orang yang telah berjasa dalam hidupku. Namun memahami alasan itu tidak serta-merta membuat segalanya lebih mudah. Ketakutan tetap ada membayangi langkahku setiap waktu. Aku takut tidak bisa mencintai Dr. Hendro sebagaimana seorang istri mencintai suaminya. Aku takut membangun rumah tangga yang didasarkan pada rasa terima kasih, semata tanpa fondasi cinta yang sejati. Aku takut kehilangan jati diriku dalam hubungan yang terasa berat sebelah Dr. Hendro sendiri bersikap sangat sopan dan menjaga jarak. Ia tidak pernah memaksaku untuk terbuka, bahkan tak sekalipun membahas tentang pernikahan kami yang semakin dekat. Ia hanya mengirimkan kabar melalui ibuku, memastikan segala persiapan berjalan lancar, memastikan aku merasa nyaman tanpa perlu langsung menghadapinya. Sikap itu entah bagaimana sedikit demi sedikit melunturkan ketakutanku. Ia memperlihatkan bahwa meski ia menginginkan kehadiranku, ia tetap menghargai pilihanku dan perasaanku. Satu malam sebelum hari akad, aku merenung lama di kamar. Di meja kecil sebelah tempat tidurku tergeletak sebuah foto. Tua foto aku kecil bersama ibu dengan Dr. Hendro berdiri di belakang kami, tersenyum ramah. Aku mengambil foto itu menatapnya lama. Di matanya yang teduh aku melihat bukan hanya seorang dokter kaya raya, tapi seorang pria yang pernah menaruh harapan dan kebaikan dalam hidupku, yang dulu hampir runtuh. Mungkin pikirku dalam hati pernikahan ini bukan tentang mengorbankan hidupku, melainkan tentang memberi kesempatan kedua. Bukan hanya untuk Dr. Hendro, tapi juga untuk diriku sendiri. Kesempatan untuk belajar mencintai dengan cara yang berbeda, untuk membangun sebuah hubungan yang tidak didasarkan pada hasrat sesaat, tapi pada rasa hormat, pengertian, dan ketulusan. Pagi itu saat mentari perlahan menembus tirai jendela, aku akhirnya berdiri di depan cermin dengan sebuah keputusan yang lebih kuat. Aku akan melangkah bukan dengan ketakutan, tetapi dengan tekad. Aku tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi aku percaya jika aku memulainya dengan niat baik, maka Tuhan akan membimbing langkahku. Dengan hati yang berdebar, aku siap memasuki kehidupan baru yang penuh tantangan, dan mungkin penuh keajaiban yang belum kutahu. Hari yang kutakutkan sekaligus kutunggu itu akhirnya tiba. Tanpa pesta mewah, tanpa gaun menjuntai panjang. Seperti di film-film hanya sebuah upacara akad nikah sederhana di rumah Dr. Hendro. Saksi bisu dari begitu banyak luka dan harapan yang pernah tertinggal di sana. Aku mengenakan kebaya putih sederhana tanpa banyak hiasan. Rambutku disanggul rapi oleh tangan ibu, yang sejak subuh sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ia sesekali menyeka air matanya lalu tersenyum penuh arti saat menatapku. Di matanya aku bukan hanya seorang anak yang akan menikah, tapi juga seorang perempuan yang akan membayar lunas hutang budi dengan cara paling mulia yang ia kenal, kesetiaan. Di sisi lain ruangan Dr. Hendro berdiri dalam setelan jas hitam klasik. Ia tampak lebih tua dari biasanya, mungkin karena gugup, mungkin juga karena beban perasaan yang begitu berat. Saat mataku bertemu matanya, ada sebersit keraguan di sana, sebuah ketakutan yang sama besarnya dengan ketakutanku. Namun di balik itu aku juga melihat sesuatu yang lebih dalam, rasa hormat, rasa syukur, dan sebuah janji diam untuk tidak pernah menyakitiku. Ijab kabul berlangsung cepat, sederhana, tanpa banyak formalitas.
Suara Dr. Hendro sedikit bergetar saat mengucapkan janji suci itu, dan aku hampir saja ikut menangis. Saat penghulu mengumumkan bahwa kami resmi menjadi suami istri, aku merasa seakan waktu berhenti sejenak. Di dalam keheningan itu aku mengucap doa dalam hati. Semoga aku bisa menjalani semua ini dengan kekuatan dan keikhlasan. Setelah akad tidak ada resepsi besar. Hanya beberapa kerabat dekat yang hadir mengucapkan selamat dengan senyum ramah. Makan siang sederhana disajikan di halaman belakang di bawah tenda kecil berhiaskan bunga-bunga kertas. Aku duduk di samping Dr. Hendro kaku dan canggung, tapi ia tidak memaksaku berbicara banyak. Ia hanya tersenyum tipis seolah ingin berkata, "Tenang saja, aku akan memberimu waktu." Malam menjelang dengan cepat, saat semua tamu telah pulang dan rumah kembali sunyi ketakutan, yang selama ini kutahan mulai menggerogoti keberanianku. Aku berdiri di depan pintu kamar tidur yang kini menjadi kamar bersama kami, dengan tangan bergetar dan keringat dingin di telapak tangan. Ketika aku akhirnya mendorong pintu dan melangkah masuk, pemandangan yang kulihat membuat dadaku sesak. Dr. Hendro duduk di tepi ranjang menunduk, tampak lebih rapuh daripada yang pernah kubayangkan. Saat ia mendongak dan menatapku, aku bisa melihat jelas kegugupan di matanya. "Alia," katanya pelan, suaranya serak. "Maafkan, saya sudah menyeretmu ke dalam hidup saya." Aku hanya berdiri di tempat, tak mampu berkata apa-apa. Tubuhku kaku, pikiranku kosong. Aku hanya bisa menundukkan kepala berharap malam ini berlalu tanpa kejadian buruk. Tapi kemudian sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Dengan langkah perlahan Dr. Hendro mendekatiku, lalu berhenti beberapa langkah dariku. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang penuh ketulusan, "Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini atau kapanpun kecuali kamu yang menginginkannya." Kata-katanya menghantam hatiku lebih kuat daripada apapun. Aku mendongak menatapnya dengan mata yang mulai basah. Di matanya aku tidak melihat nafsu, tidak melihat tuntutan. Yang kulihat hanyalah seorang pria yang ketakutan, kehilangan kepercayaanku. Tanpa berkata banyak, Dr. Hendro mengambil sebuah selimut dari atas ranjang dan membentangkannya di sofa panjang di sudut kamar. "Aku akan tidur di sini," katanya sambil tersenyum kecil. "Kamu tidak perlu merasa tertekan." Aku menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan tangis yang sudah menggenang di tenggorokanku. Malam itu ketakutan yang selama ini membayangi pikiranku perlahan menguap, digantikan oleh rasa hangat yang sulit dijelaskan. Aku berbaring di atas ranjang sendirian, sementara Dr. Hendro berbaring di sofa dengan tubuh membelakangi lampu kecil yang temaram. Dalam keheningan itu aku mendengar napasnya yang perlahan terdengar seperti irama tenang yang menenangkan kegelisahanku. Untuk pertama kalinya sejak aku menerima lamaran ini, aku merasa tidak sendirian. Aku merasa dihormati, dijaga, dan diperlakukan sebagai manusia utuh, bukan sekadar istri atas nama kewajiban. Dan dalam kegelapan malam itu, sambil menatap langit-langit kamar, aku tahu bahwa perjalanan kami baru saja dimulai. Perjalanan yang mungkin akan sulit, penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Dan di antara rasa takut dan harapan itu, perlahan benih cinta kecil mulai tumbuh tanpa aku sadari. Hari-hari setelah malam itu berjalan perlahan seolah waktu sengaja melambat untuk memberiku kesempatan memahami dunia baruku. Aku mulai terbiasa dengan keberadaan Dr. Hendro dalam hidup sehari-hariku, meskipun awalnya segalanya terasa canggung dan kikuk. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sederhana. Di meja makan Dr. Hendro selalu sudah menungguku dengan secangkir teh hangat yang diletakkannya di kursi tempatku biasa duduk. Ia tidak pernah memaksaku bicara, hanya sesekali melemparkan senyum hangat sambil membacakan berita-berita ringan dari koran. Kebersamaan kecil itu yang awalnya terasa kikuk perlahan berubah menjadi momen-momen yang aku nantikan setiap hari. Ada sesuatu tentang caranya memperlakukanku, begitu penuh hormat, begitu sabar, yang membuatku merasa dihargai dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ia tidak menuntut perhatian, tidak memaksakan kedekatan. Ia hanya hadir sepenuhnya dengan kesabaran yang tak pernah membuatku merasa terdesak. Suatu sore saat aku sedang membersihkan ruang keluarga, listrik tiba-tiba padam karena hujan deras mengguyur Jakarta. Dalam kegelapan yang tiba-tiba aku merasa panik, kenangan masa kecil tentang gelap gulita membuatku merinding. Tanpa sadar aku berlari kecil ke arah suara napas yang kukenal Dr. Hendro. Ku tatap wajahnya dalam cahaya remang lilin yang baru saja dinyalakannya. Ia tersenyum mencoba menenangkan ketakutanku. "Kamu takut gelap ya?" tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk, malu-malu merasa bodoh atas kepanikan yang begitu kekanak-kanakan.
Ia meletakkan lilin di meja, lalu duduk di sebelahku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya kehadirannya di dekatku sudah cukup untuk menenangkan detak jantungku yang berdegup tak karuan. Dalam keremangan itu aku melihat jelas raut lelah di wajahnya, bekas luka kehidupan yang tidak pernah ia tunjukkan di depan orang lain. Aku merasa ada sesuatu yang retak di dalam diriku. Sesuatu yang perlahan membuka jalan bagi rasa empati yang lebih dalam. Tanpa sadar aku bertanya, "Dokter apa?" Dokter pernah merasa sangat kesepian. Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab, suaranya berat, namun jujur, sering. Tapi sekarang tidak lagi. Jawabannya membuat hatiku bergetar. Aku menunduk merasakan wajahku memanas. Kata-katanya sederhana tapi mengandung makna yang jauh lebih dalam daripada apapun yang pernah ku dengar. Saat itu untuk pertama kalinya aku mulai berpikir bahwa mungkin pernikahan ini bukan hanya tentang balas budi. Mungkin di antara tumpukan rasa takut dan kebingungan, ada benih kecil yang mulai tumbuh benih dari sesuatu yang lebih murni, lebih tulus. Seiring waktu kami menemukan kenyamanan dalam kebersamaan yang sederhana. Aku mulai menikmati momen-momen kecil saat ia membantuku membawa belanjaan, saat ia menyelimutiku tanpa suara. Saat aku tertidur di sofa, saat ia meninggalkan catatan kecil berisi pesan semangat di dapur sebelum pergi ke rumah sakit. Setiap perhatian kecil itu tanpa disadari mengisi ruang kosong dalam hatiku yang dulu penuh ketakutan. Hubungan kami bukanlah tentang ledakan emosi atau drama besar. Tidak ada pelukan penuh gairah di bawah hujan deras. Tidak ada janji-janji manis berbalut bunga dan puisi. Hubungan kami dibangun dari hal-hal sederhana, secangkir teh di pagi hari, sepotong roti hangat, sepasang mata yang menatap penuh pengertian tanpa banyak kata. Dan justru dalam kesederhanaan itulah aku mulai menemukan makna baru tentang cinta. Bukan cinta yang menggebu-gebu, melainkan cinta yang perlahan, tumbuh mengakar kuat di tanah kepercayaan dan rasa hormat. Malam-malam kami tetap sunyi, tapi bukan lagi sunyi yang menakutkan. Itu adalah sunyi yang nyaman. Sunyi yang memberi ruang untuk bernapas, untuk merasa aman tanpa harus selalu berbicara. Dalam keheningan itu, aku mulai mengizinkan hatiku membuka diri sedikit demi sedikit tanpa tekanan, tanpa paksaan. Aku sadar cinta sejati bukan selalu tentang detak jantung yang berpacu cepat. Kadang cinta sejati hadir seperti embun pagi, datang perlahan, menyejukkan, dan tanpa disadari, telah membasahi seluruh jiwamu. Dan dalam setiap langkah kecil itu aku semakin yakin aku tidak lagi berjalan sendirian. Musim hujan belum berakhir saat itu, Jakarta diliputi mendung yang berat dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku baru saja pulang dari minimarket membawa beberapa bahan makanan kesukaan. Ibu berharap bisa memasak sesuatu yang membuatnya tersenyum. Perutku sedikit mual, gejala kehamilan muda yang belakangan mulai kurasakan, tapi aku tak ambil pusing. Yang penting aku ingin membahagiakan ibu. Ketika aku melangkah masuk ke rumah, aku langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana rumah terlalu sunyi, terlalu kosong. Biasanya ibu akan menyapaku dari dapur atau ruang tamu. Tapi hari itu tidak ada suara apapun. Dengan jantung berdebar aku memanggil-manggil ibu. Tidak ada jawaban. Keringat dingin membasahi punggungku saat aku berlari ke kamar mandi, tempat terakhir yang kuingat ibu biasa membersihkan diri sebelum tidur siang. Dan di sanalah aku menemukannya tergeletak di lantai yang basah, tubuhnya lemah, matanya terpejam rapat. "Ibu," aku menjerit, suaraku parau bercampur ketakutan. Dalam kepanikan aku segera menghubungi Dr. Hendro, yang untungnya sedang tidak praktek sore itu. Hanya butuh beberapa menit baginya untuk sampai ke rumah, dan saat itu juga ia langsung mengambil alih memeriksa kondisi ibu dengan tenang, namun cemas. Melihat ibu yang selama ini menjadi tiang penyangga hidupku kini terbaring tak berdaya, hatiku serasa dihantam badai. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat, membisikkan namanya berulang kali, berharap ada sedikit respon. Namun yang kudapatkan hanyalah tatapan kosong, seolah-olah ia tak lagi mengenaliku. Setelah beberapa pemeriksaan, Dr. Hendro menatapku dengan ekspresi berat. "Alias sepertinya ibu mengalami trauma kepala yang cukup serius," katanya dengan hati-hati. "Dan mungkin ada indikasi demensia yang dipicu oleh cedera ini." Kata-katanya menghantamku lebih keras dari apapun. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Aku ingin menyangkal, ingin percaya bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan berlalu. Tapi tatapan kosong, ibu, tatapan yang tidak lagi mengenali putrinya sendiri, menghantam kenyataan itu tepat di dadaku. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari tergelap dalam hidupku. Aku menjalani rutinitas baru, merawat ibu yang kini menjadi seperti anak kecil, menangis tanpa alasan berbicara, dalam gumaman yang tak ku mengerti. Aku harus bersabar menghadapi perubahan moodnya.
Harus kuat ketika ia memanggilku dengan nama orang lain, seolah aku hanyalah bayangan lewat dalam hidupnya. Kehamilanku membuat segalanya menjadi lebih sulit. Tubuhku lelah, emosiku rapuh. Ada kalanya aku ingin menyerah, ingin berteriak bahwa ini semua terlalu berat untuk kutanggung. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, Dr. Hendro selalu ada diam-diam tanpa banyak bicara. Namun kehadirannya cukup untuk membuatku bertahan. Ia membantuku merawat ibu, mengatur jadwal kunjungan dokter, bahkan menyempatkan diri membelikan vitamin untuk kehamilanku. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda kelelahan. Meskipun aku tahu dalam hatinya pun ia terluka melihat penderitaanku. Ada satu malam saat aku duduk sendirian di samping ranjang ibu, mendengarkan napas beratnya yang teratur, aku merasa seluruh dunia begitu sunyi. Aku menunduk, meneteskan air mata dalam diam. Aku merasa hampa, kehilangan, dan sendirian. Tiba-tiba sebuah tangan hangat menyentuh pundakku. Aku menoleh dan melihat Dr. Hendro berdiri di sana dengan mata yang penuh keprihatinan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dalam-dalam seolah ingin memberiku kekuatan lewat tatapan itu. Dalam keheningan malam itu aku tahu satu hal, aku tidak sendiri. Meski dunia seolah merenggut segalanya dariku, aku masih memiliki seseorang yang bersedia berjalan bersamaku dalam gelap. Dan mungkin di tengah kehilangan ini, aku sedang diajarkan tentang cinta yang sejati. Cinta yang tidak bersyarat, yang tetap ada, bahkan ketika dunia runtuh. Aku menggenggam tangan Dr. Hendro dengan erat, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku berdoa, bukan untuk memohon keajaiban, melainkan untuk diberi kekuatan untuk menghadapi hari esok, untuk menjaga bayi kecil dalam perutku, dan untuk merawat ibu dengan sepenuh hati. Meski aku tahu waktunya mungkin tak akan lama lagi. Beberapa minggu berlalu, dan kondisi ibu tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Setiap hari aku menghabiskan waktu berjam-jam duduk di samping ranjangnya, memegang tangannya yang mulai kurus dan rapuh, berharap ada keajaiban kecil yang membuatnya kembali seperti dulu. Tapi kenyataan seringkali lebih kejam daripada harapan. Ada hari-hari di mana ibu membuka matanya, menatapku kosong, lalu kembali memejamkannya, seolah aku hanya bayang-bayang samar di masa lalunya. Ada pula saat-saat ketika ia menggumamkan nama-nama yang tidak ku kenal, tersenyum sendiri, tertawa pelan tanpa sebab. Hati ini terasa seperti diremukan perlahan setiap hari, setiap jam, setiap menit. Sementara itu kehamilanku semakin nyata. Perutku mulai membuncit sedikit, membuat langkahku terasa lebih berat. Dr. Hendro seperti malaikat tanpa sayap selalu ada untuk memastikan aku dan bayi kami tetap sehat. Ia menggantikan semua peran yang mungkin tidak kusadari. Aku butuhkan suami, sahabat, bahkan sandaran jiwa saat aku merasa dunia terlalu berat untuk kupikul sendiri. Namun tak peduli seberapa keras aku mencoba tersenyum. Tak peduli seberapa dalam aku mencoba menahan air mata. Ada malam-malam ketika rasa takut dan kesedihan menelanku bulat-bulat. Ketika itu terjadi, aku sering duduk sendirian di ruang tamu, membelai perutku, berbicara pada janin kecil yang tumbuh di dalamku. "Kamu harus kuat," nak bisikku, suaraku serak karena menahan tangis. "Karena sekarang ibu harus kuat untukmu." Suatu sore yang kelabu saat langit Jakarta diselimuti awan tebal, aku mendengar suara napas ibu yang berbeda. Aku segera berlari ke kamarnya, menemukan tubuhnya yang terbaring lebih lemah dari sebelumnya. Matanya terbuka setengah, menatap kosong ke langit-langit. Aku memanggil namanya berkali-kali, mencoba menggapai kesadarannya. Tapi yang kudapatkan hanya senyuman lemah yang nyaris tak terlihat. Dengan susah payah ia mengangkat tangannya seolah ingin menyentuh wajahku. Aku meraih tangannya, menggenggamnya, erat menahan air mata yang menggenang. "Jaga bayi itu, Alia," bisiknya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar, "Jaga dia baik-baik." Aku mengangguk, menempelkan tangannya di pipiku, membiarkan air mata aku mengalir tanpa malu. "Ibu, bertahanlah, aku masih membutuhkanmu," bisikku dengan suara bergetar. Tapi di sudut hatiku, aku tahu ibu sudah siap pergi. Beberapa jam kemudian, di antara hembusan napas terakhir yang panjang dan damai, ibu meninggalkan dunia ini. Ia pergi dengan tenang, seolah membebaskan diri dari semua penderitaan yang membelenggunya. Dan di saat itu dunia di sekitarku runtuh dalam keheningan yang menusuk. Aku memeluk tubuhnya yang sudah dingin, menangis sejadi-jadinya, seperti anak kecil yang kehilangan seluruh dunianya. Dr. Hendro berdiri tak jauh dariku, membiarkan aku meluapkan seluruh kesedihan yang selama ini kutahan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mendekat, memelukku erat, membiarkan aku menangis di dadanya tanpa batas. Pemakaman ibu berlangsung sederhana seperti hidupnya yang penuh kesederhanaan dan ketulusan. Aku berdiri di samping pusaranya, menggenggam setangkai bunga melati, bunga kesukaan ibu.
dan menatap tanah yang perlahan menutup tubuh orang yang paling kucintai. Dalam diam, aku berjanji bahwa aku akan menjalani hidup ini dengan sebaik mungkin. Membesarkan anakku dengan cinta yang sama besar, yang telah diajarkan ibu kepadaku. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara langkah kaki ibu di dapur, tidak ada suara gumamannya saat berdoa di sudut kamar. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang, keheningan yang menyisakan luka menganga di hatiku. Tapi di tengah duka itu ada satu tangan yang tetap menggenggamku erat, tangan Dr. Hendro. Ia tidak mencoba menghapus kesedihanku, tidak mencoba memaksa segalanya menjadi baik-baik saja. Ia hanya ada sepenuhnya untukku dan untuk kehidupan kecil yang sedang tumbuh dalam perutku. Dan di malam penuh air mata itu, aku belajar bahwa meski kehilangan akan selalu meninggalkan bekas luka yang dalam cinta yang tulus bisa menjadi pelita kecil yang menuntunku melewati kegelapan. Aku menatap langit malam, mengucapkan doa dalam hati. Untuk ibu, untuk anakku, dan untuk perjalanan panjang yang masih harus kujalani. Meski hatiku hancur, aku tahu aku harus terus melangkah untuk mereka, untuk diriku sendiri, dan untuk kehidupan baru yang kini bergantung padaku. Waktu berlalu perlahan setelah kepergian ibu, seolah setiap detiknya mengukirkan luka baru di hatiku. Tapi di tengah kehampaan itu, kehidupan baru dalam perutku terus tumbuh menjadi satu-satunya alasan bagiku untuk tetap bertahan. Setiap gerakan kecilnya, setiap denyutan halus yang kurasakan di dalam rahimku seperti bisikan lembut, bahwa aku tidak sendirian di dunia ini. Dr. Hendro menjadi penopang utama dalam hari-hari beratku. Ia tidak pernah membiarkanku menghadapi kesedihan sendirian. Ia memastikan aku memeriksakan kandunganku secara rutin, menjaga pola makanku, bahkan membacakan buku-buku kecil tentang kehamilan saat malam. Menjelang, sikapnya yang penuh perhatian, sabar, dan hangat menjadi pelipur lara, yang diam-diam mengisi celah-celah kosong dalam hatiku. Ada malam-malam ketika aku terbangun karena mimpi buruk tentang ibu, tubuhku basah oleh keringat dingin, napasku memburu ketakutan. Saat itu tanpa banyak kata, Dr. Hendro akan duduk di samping ranjangku, menggenggam tanganku dengan lembut sampai aku tenang kembali. Kadang ia hanya diam, kadang ia menggumamkan doa-doa lirih seolah mencoba menguatkanku lewat kekuatan yang bahkan kata-kata tak mampu lukiskan. Hubungan kami yang dulu dibangun di atas rasa terima kasih, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Aku mulai melihat Dr. Hendro bukan lagi sebagai sosok yang harus kubalas budinya, tapi sebagai pasangan yang benar-benar peduli, sebagai teman hidup yang siap berjalan bersamaku dalam suka dan duka. Bulan-bulan kehamilanku terasa panjang, tapi juga penuh keajaiban kecil. Setiap kali aku merasakan gerakan si kecil, ada kebahagiaan aneh yang membuncah dari dalam dada. Ada hari-hari di mana aku dan Dr. Hendro duduk berdua di ruang keluarga, membicarakan nama-nama untuk bayi kami. Ia ingin memilih nama yang memiliki makna mendalam, sesuatu yang bisa menjadi doa sepanjang hidup anak kami. "Apa kamu punya nama yang ingin kamu berikan?" tanyanya suatu malam sambil menatapku dengan mata penuh kasih. Aku tersenyum kecil membelai perutku dengan penuh perasaan. "Aku ingin memberinya nama Alia," bisikku, agar kenangan tentang ibu selalu hidup dalam dirinya. Mata Dr. Hendro berkaca-kaca dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia menggenggam tanganku erat seolah mengukuhkan keputusan itu dengan seluruh jiwanya. Dan akhirnya pada suatu pagi, cerah yang penuh haru, aku melahirkan seorang bayi laki-laki mungil. Proses persalinannya berat, penuh perjuangan dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Tapi semua itu seolah sirna begitu aku mendengar tangis pertamanya memenuhi ruang bersalin. Saat Dr. Hendro menggendong bayi kami untuk pertama kalinya, aku melihat perubahan dalam dirinya. Mata yang biasanya tenang kini bersinar penuh kebanggaan dan cinta. Ia mendekatkan bayi kecil itu ke pipiku, dan dalam pelukan pertama itu aku merasa dunia yang hancur perlahan mulai menyatu kembali. "Akhirnya kamu di sini, Alia kecil," bisikku dengan suara bergetar, air mata bahagia mengalir di pipiku. Hari-hari setelah kelahiran Alia kecil dipenuhi dengan kehangatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Rumah kami yang dulu sunyi dan penuh kenangan duka, kini dipenuhi suara tangisan, tawa, dan kehadiran baru yang membawa kehidupan ke setiap sudutnya. Dr. Hendro meski usianya jauh lebih tua menunjukkan dedikasi luar biasa sebagai seorang ayah. Ia bangun di tengah malam untuk mengganti popok, mengayunkan bayi kecil kami sampai tertidur. Bahkan belajar menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara serak yang membuatku tersenyum setiap kali mendengarnya. Aku sendiri pun menemukan kekuatan yang baru dalam diriku. Rasa kehilangan ibu masih terasa, terkadang menyerangku di saat-saat tak terduga.
Tapi setiap kali aku memandang wajah Alia kecil, aku tahu bahwa warisan cinta ibu hidup dalam darah dan napas anakku. Malam-malam yang dulu kuhabiskan dalam kesepian dan ketakutan kini berganti dengan malam-malam penuh bisikan doa nyanyian lembut dan janji-janji dalam hati untuk membesarkan anak ini dengan segala cinta yang kumiliki. Dan dalam setiap tawa kecil Alia, dalam setiap genggaman mungil tangannya di jariku, aku tahu hidup meski seringkali mematahkan, kita juga selalu memberikan kesempatan untuk mulai lagi. Aku tidak lagi berjalan sendirian. Aku berjalan bersama seorang pria yang dengan sabar mengajariku arti cinta sejati dan seorang bayi kecil yang menjadi cahaya di tengah gelapku. Aku tersenyum pada kehidupan yang baru ini dan untuk pertama kalinya, sejak lama aku percaya di balik setiap kehilangan Tuhan selalu menyiapkan hadiah terindah. Hari-hari bergulir dengan cepat dan tanpa kusadari. Tahun pertama kehidupan Alia kecil telah terlewati. Setiap langkah kecil, setiap tawa ceria, setiap tangisan dan pelukan mungilnya seolah mengisi kembali ruang-ruang kosong yang dulu ditinggalkan oleh luka dan kesepian. Aku dan Dr. Hendro menjalani peran baru kami sebagai orang tua dengan cara yang mungkin berbeda dari pasangan lain, tapi dengan cinta yang tak kalah dalam. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada janji manis yang diucapkan berulang-ulang. Yang ada hanyalah tindakan-tindakan kecil sederhana, tapi nyata. Dan justru di sanalah aku menemukan bentuk cinta yang paling murni. Aku mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam kilatan petir atau dentuman genderang. Ia datang seperti hujan yang turun perlahan membasahi tanah kering, sedikit demi sedikit sampai akhirnya menumbuhkan kehidupan baru yang kuat dan penuh warna. Hubunganku dengan Dr. Hendro tidak lagi berputar di sekitar rasa hutang budi atau rasa terima kasih semata. Setiap hari bersamanya membangun sesuatu yang lebih kokoh, sebuah ikatan yang dibangun di atas rasa saling percaya, saling menghargai dan saling memahami. Ada satu sore yang tak akan pernah kulupakan. Kami bertiga duduk di halaman belakang rumah menikmati angin sore yang sejuk. Alia kecil berlari-lari kecil mengejar kupu-kupu tawanya membahana memenuhi udara. Aku duduk di kursi rotan sementara Dr. Hendro duduk di sampingku, tangannya meraih tanganku perlahan. Aku beruntung bisa memilikimu, Alia, katanya lirih menatapku dengan mata yang penuh ketulusan. Bukan hanya karena kamu telah menyelamatkanku dari kesepian, tapi karena kamu mengajariku bahwa cinta bisa tumbuh dari tempat yang paling tak terduga. Aku menoleh menatapnya merasakan mataku panas oleh emosi yang menggenang. Dulu aku pikir aku hanya menikah untuk membalas kebaikan. Dulu aku takut bahwa hidupku akan dipenuhi rasa kosong karena pernikahan tanpa cinta. Tapi kini aku tahu bahwa cinta bukan sesuatu yang harus selalu berawal dari getaran pertama. Cinta bisa tumbuh dari keberanian, memilih untuk tetap tinggal dari kesediaan, untuk memperjuangkan satu sama lain dari ketulusan, untuk melihat melampaui luka-luka lama. Aku menggenggam tangannya lebih erat, membiarkan keheningan di antara kami berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dalam genggaman itu ada janji yang tidak diucapkan, janji untuk terus berjalan bersama apapun yang terjadi. Alia kecil berlari ke arah kami lalu memanjat ke pangkuanku dengan canggung. Ia memelukku erat lalu dengan polos memeluk Dr. Hendro juga. Tawa kami bertiga bergema di halaman kecil itu membentuk melodi sederhana yang memenuhi hatiku dengan kebahagiaan yang sulit kulukiskan. Aku memandang Dr. Hendro, pria yang dulu kutakuti, yang kemudian kuhormati dan akhirnya kucintai dengan segenap hatiku. Aku memandang Alia kecil, buah dari perjalanan panjang yang dipenuhi air mata dan doa. Dan aku memandang diriku sendiri, seorang perempuan yang dulu ragu. Kini telah menemukan kekuatan dalam cinta yang sederhana namun kuat. Malam itu setelah Alia kecil tertidur lelap di kamarnya aku, dan Dr. Hendro duduk di beranda menatap langit malam yang penuh bintang. Ia meraih pundakku, membiarkan kepalaku bersandar di dadanya yang kokoh. Terima kasih telah memilih bertahan, bisiknya di telingaku. Aku tersenyum dalam gelap membiarkan air mata haru mengalir pelan di pipiku. Terima kasih juga karena telah mencintaiku dengan sabar. Dan dalam keheningan malam itu, aku menyadari satu hal. Cinta kami, meski tidak sempurna, adalah cinta yang nyata. Cinta yang lahir dari luka, bertumbuh dari pengorbanan, dan menguat dari rasa syukur yang tidak pernah habis. Aku tahu jalan di depan mungkin tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari sulit, akan ada tantangan baru. Tapi aku tidak takut lagi. Selama kami saling menggenggam tangan, selama kami menjaga api kecil. Cinta ini tetap menyala, aku percaya bahwa kami akan mampu melewati segalanya.
Karena cinta sejati pada akhirnya bukan tentang bagaimana ia dimulai, melainkan tentang bagaimana ia dipelihara hari demi hari dalam kesetiaan, pengertian, dan ketulusan tanpa syarat. Dan disinilah aku bukan karena harta, bukan karena paksaan, tapi karena cinta. Cinta yang tumbuh perlahan namun kini memenuhi seluruh hatiku. Terima kasih telah menyelami kisah luar biasa ini bersama Cerita Mengubah Hidup. Kisah Alia mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu berawal dari getaran yang membara, tapi bisa tumbuh perlahan dari rasa hormat, pengertian, dan ketulusan hati. Dalam kehidupan yang penuh luka dan kehilangan, kadang-kadang Tuhan menghadirkan harapan baru melalui cara-cara yang tak terduga. Dan ketika kita berani membuka hati bahkan dari rasa takut dan kesedihan terdalam, cinta yang paling murni bisa menemukan jalannya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like video ini, share ke orang-orang terdekatmu, dan subscribe ke Cerita Mengubah Hidup untuk terus mendapatkan kisah-kisah nyata yang menginspirasi, menguatkan, dan menggugah jiwa. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.